Assalamualaikum, selamat datang di channel saya bersama Wiwi Marwanti SPD SD dalam program Guru Penggerak Indonesia Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita simak bersama. Halo, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya, Wiwi Marwanti SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang berbahagia, definisi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan mempertimbangkan kesiapan belajar dengan menggunakan strategi yang matang. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan siswa? Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dan murid yang kurang pintar. Bapak Ibu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Bapak Ibu, untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru memerlukan strategi yang tepat untuk digunakan dan jeli memilih strategi yang sesuai. Ada 3 strategi berdiferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu konten, di mana guru bisa membedakan bentuk penyampaian materi baik berupa pengetahuan maupun keterampilan kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, guru membedakan proses belajar yang dialami muridnya, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami materi dan mengacu pada kesiapan belajar murid, gaya belajar, dan minatnya. Yang ketiga, yaitu produk. Guru membedakan dan memodifikasi produk belajar murid sebagai hasil belajarnya atau hal-hal apa saja yang telah mereka pelajari. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita tuangkan ke dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan bentuk yang sama dengan sebelumnya. Yang menjadi pembeda adalah pembuatannya harus dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, yang biasa dikenal dengan pemetaan kebutuhan belajar. Bapak Ibu, dalam RPP pembelajaran berdiferensiasi harus dituangkan dengan jelas ketiga hal berikut, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajarannya. Dan cara untuk menentukan apakah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita laksanakan ini efektif atau belum, maka kita bisa menggunakan penilaian formatif. Bapak Ibu yang berbahagia,
Maka dari itu, penilaian berkelanjutan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kaitannya dengan modul yang lain? Jelas bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Keterkaitannya dengan materi modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah pada modul 1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri, serta berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong supaya anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Agar pembelajaran berdiferensiasi bisa terwujud dengan baik, maka seorang guru pada dasarnya harus mampu memaknai terlebih dahulu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memahami dengan baik kebutuhan dasar manusia, terutama murid, dan juga upaya memposisikan diri sebagai kontrol manajer di kelas. Jika semua itu sudah bisa kita terapkan pada diri kita sebagai seorang guru, maka tidak susah untuk bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya, sehingga kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian penjelasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia.